circle menuju ke arah sebelah kanan. Ini bakal bentrok. Mengingat garis pesawat tadi yang agak sedikit ke atas, mempersulit tim-tim yang turun di arah SMB, di arah Familta. Primorx ini bakal ada bentrok sih harusnya kalau kita perhatikan antara Bigetron dan juga Void ingin mencoba untuk ditabrak, tapi sepertinya Luxi masih bisa berdansa di balik sebuah batu. Betul, tapi terlepas dari BTR yang dapat kendaraan, yang paling PR adalah rotasi BTR. Sekarang mereka ke arah farm, bakal mungkin ditungguin oleh Void. Selain ditungguin, mereka bakal telat banget nyampe ke arah farm ya. Sedangkan di lain sisi kita bakal lihat dari Aura berusaha untuk take over compound dari tim Void. Di mana Void sempat menok anggota dari tim Aura. Tapi Jaxi juga tersungkur oleh seorang Debs yang melempar bom. Jaden dalam posisi cukup berbahaya, lewatin smoke, terobosin smoke, coba masuk ke depan dan menjadi penghalang bagi tim Void. Itu granat. Itu granat yang dia lempar ke arah Broken Wall. Lotus tipis, ada misklik dari seorang Jaden. Dan Asa pun sepertinya akan ditahan terlebih dahulu. Jangan di revive terburu-buru juga. Dubs bahkan kenok, ada lemparan Nate yang begitu bagus. Jaxi masih tertahan di bagian luar dan kali ini bakal menyelamatkan di arah tangga. Tapi no mercy. Dan juga Rosesi siap untuk memberikan follow up dari arah belakang. Terus dilemparkan beberapa utilitiesnya. Asa kembali bangkit. Kali ini 3 lawan 3. Kondisi berimbang tapi revive sudah berhasil diamankan. Dubs sudah kembali bangkit namun masih terjadi pertempuran. Dan Nate yang begitu bagus dari seorang no mercy mendapatkan 1 orang. Namun try terjadi kembali. Maybe mendapatkan Jaden. 1 push yang gagal dari tim Aura. Masih bermain di bagian tangga. Akan langsung ditembak begitu aja. Close combat bahkan mendapatkan korban berikutnya. Langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Maybe bakal mengganti weaponnya. 2 orang di dalam rumah sudah dipulangkan. Namun ada tembakan dari bagian luar. Kali ini Aura unggul dari segi jumlah. Last man standing dari Void bertahan di bagian lantai 2. Betul, kita bakal ada seorang Debs bertahan melawan Resident juga. Nomor sini dapat tembakan dari tim lain juga mulai kerasa. Kali di mana arah tembakan dari jarak jauh oleh Victim. Di mana mereka pengen coba men-take over compoundnya. Spray down dari seorang Debs. Belum berhasil menumbangkan nomor sini. Tampaknya Debs tahu bahwa ini bahaya. Ada tim lain join the fight. Ambil kill sebanyak-banyaknya sebelum mereka nubrukin. Betul, Dubs bakal bertahan di bagian rooftop seorang diri aja. Sementara Maybe bakal terjebak di bagian bawah. Dubs kalau turun ini bakal mati untuk dia. Tapi Dubs bakal turun, ada Rosesi yang bersembunyi di balik satu tong biru di sekitar rumah ini. Dan Maybe pun dimakan oleh granat dari Victim Misery. Dubs bertahan kali ini bakal masuk kembali menuju ke bagian lantai 2-nya. Berada di arah tangga dan sepertinya Victim mengurungkan niatnya karena zona keluar dari compound ini. Betul, nggak worth it untuk mereka coba mengorbankan diri mereka. Apalagi kalau tim-tim lain mendengar ada tumbang-tumbangan terjadi. Mereka bakal coba untuk mengganggu Dubs. Oh, kelihatan. Halo, happy birthday. Dubs mendapatkan korban berikutnya. Aura secara utuh dipulangkan di urutan ke-16 dan Victim berhasil touchdown sedikit maju ke depan sana. Ngeberondongin peluru yang cukup banyak dan Anthemnya terjatuh. What a nice shot dari Fajar. Betul, tembakan jarak jauh yang akan menumbangkan seorang Anthem membuat Eagle 365 tinggal menyisakan 2 member mereka. Sedangkan Fajar bakal melakukan healing, bakal join kembali dengan kendaraan teman-temannya dan bakal langsung pindah posisi. Tapi artinya tembakan jarak jauh. Hazelnut menemukan seorang Bobs. Tembakannya begitu akurat menemui kepala seorang Bobs kali ini. Betul sekali, Fajar akan berusaha untuk merevive supaya mereka bisa bertahan dengan keempat pemain mereka secara utuh. Tidak ada yang pincang sama sekali, tapi Chisun melihat pergerakan dari Eagle. 2 setup dari Eagle benar-benar dihancurkan oleh beberapa tim. Bahkan Audrey YOLO banget, mereka bakal masuk menuju ke kandang dari Dinosaurus. Ada GD yang siap menyambut kedatangan dari Eagle. Sudah mulai dipantau, ternyata Audrey nggak langsung masuk untuk menuju ke bagian shelternya. Ini 2 kali circle menuju ke shelter ya. Iya, 2 game berturut-turut, tapi tampaknya dari tim RRQ juga sudah masuk ke arah shelter. Bahkan RPK di bagian bawah ya kayaknya. Masuk ke dalam shelter dan langsung mungkin menyumpel jalan-jalan masuk ke arah shelternya. Betul, ini bahayanya GD. Mereka bisa di backstep dari pemain-pemain RRQ yang saat ini sudah berada di dalam bunker. Alter Ego juga masuk ke area bunker. 3 tim berarti 3 tim menguasai bagian dalam dari bunkernya. Tapi gue rasa mereka nggak akan push terlalu jauh. Karena kan bunker tuh kalau masuk ke area beda shelternya itu jalan lurus banget. Cover minim, jadi mereka bakal stay aja yang penting jaga area mereka. Tapi kita bakal ganti dari tim Victim, tampaknya 2 pemain ke take down oleh Geek Fam yang lagi panas-panas setelah mereka WCD di game sebelumnya. Kita bakal dari tim Geek bermain dengan sangat galak, spray down dari seorang Dinosaurus. Mencari angle untuk menemukan anggota Victim, tapi zona pun sudah menghimpit, lumayan sakit, perlu pindah posisi cepat-cepatnya. Betul, sakit banget, gak ada boosting lagi dan Victim harus puas di urutan ke-15 dengan 3 placement lagi. 3 poin kill yang mereka bawa pulang. BTR juga ternyata touchdown di bagian shelter. Wah, ini bakal chaos banget pastinya. 4 tim. 4 tim di shelter bro, dan Luxi mendapatkan katau karena angle dari posisi BTR bisa melihat ke yang dulunya gudang biru. Betul, ini bener-bener rusuh banget, tapi yang perlu pindah adalah tim Alter Ego. Gue rasa Alter Ego bakal terobos rame-rame lewat bawah. Dan yang paling dekat dengan mereka adalah tim RRQ Ryu ataupun dengan GD. Itu BTR juga bisa. Dan kali ini dari tim Alter Ego, karena mereka nggak masuk dalam zona, mereka bakal terobos lewat daleman. Lo lihat yang paling enak siapa? GD. EVOS.
Oh EVOS. Arah selatan kosong banget bos. Kosong total bagian selatan. Kosong total. Ini yang bakal keusir berarti SG. SG maju ke depan ketemu Boom. Kalau misalkan mereka milih rotasi dibanding nge-fight commit dengan Boom, mereka bakal ke arah kiri dan bertemu dengan EVOS. Betul, banyak tim yang sekali ini bakal coba menjaga tubruk-tubrukan dari tim lain termasuk tim DU yang kali ini mengirim satu orang ke arah tim Alter Ego mencek satu shelter tapi tampaknya sudah diisi oleh tim lain. Tapi DU berbahaya. Kalau dia maju dia bakal diikuti oleh dua tim sekaligus. Betul, dan mereka touchdown-nya belum masuk ke dalam circle. Mereka berada di bagian satu lempengan dan cukup dekat dengan tim Alter Ego. Lemparan Nets menuju ke arah Alter Ego saat ini belum ada yang kenok sama sekali, bahkan dilemparkan smoke yang begitu banyak menuju ke bagian bibir dari goanya, dari shelternya, dari bunkernya, dan Bonafide gak bisa bertahan lama, rupanya dia harus puas di posisi ke-13. Lemparan nades bertubi-tubi, bahkan Martin berhasil diamankan dengan lemparan nades yang begitu indah dari DU. Red zone buatan dari lempengan ke bagian bibir dari shelter ini. Wah, tapi dari Metu dan juga Batu langsung menerobos dalamnya shelter dan meninggalkan teman-teman yang sedang dalam posisi kenok. Lemparan bom ditumbangkan ke bagian bawah juga tapi belum menemukan targetnya, tapi Smith dan juga Martin dalam bahaya kali ini ya. Banyak pun dipulangkan ke arah lobby, kita bakal tinggal 12 tim tersisa dengan 40 player yang masih alive. Betul, masih ada 40 pemain yang alive. Sepertinya dari RRQ mereka menjaga satu mulut dari goanya. Tidak dilepas oleh RRQ. Ini ada satu mulut yang dikuasain sama dua tim. Oh, ditabrak sama DU. Sepertinya siap untuk menyambut kedatangan. Ada Nidar di bagian kanan. Spray down langsung, bahkan Warung ditumbangkan begitu saja. Langsung dipulangkan tanpa ampun. Di bagian atas juga bakal langsung dicek oleh Oki Ozora. Flank sedikit menuju ke arah sebelah kanan. Masih ada Voldemort di bagian luar. Tertahan, Nidar harus turun ke arah bawah karena nggak bisa bertahan lama lagi juga. Dan sepertinya akan komit untuk Dipu sedang melakukan cooking granat. Langsung saja jump shoot yang masih belum bisa mendapatkan hasil, dan Oki Ozora sedikit blunder. Tidak bisa menghindari peluru panas dari Manarki. Bahkan dua pemain Crazen juga bakal menyusul. Nader datang dari bawah menuju ke bagian atas. Mimpi buruk untuk Dewa United. Betul, tapi kita bakal kali ini juga ada tim-tim yang bertanding semua di circle sedang dalam chaos karena Gfam pengen merebut pertahanan. Tim Alter Ego juga merebut area mereka yang sudah di-fortingin. Baik banget tim yang termakan oleh Blue Zone dan kali ini mereka harus menerobos pertahanan lawan dengan cepat kecuali mereka mau termakan oleh Blue Zone. Kita bakal dari Mort tertangkap oleh seorang Renalre, spray down oleh Renalre menuju ke arah Toms, kan bakal lempar bom juga. Potato menumbangkan seorang Toms, dua player Gfam dalam posisi yang cukup berat, tinggal misalkan satu player lagi. Betul, ini udah pasti bakal mati. Sepertinya Toms nggak bakal bisa bertahan lama lagi. Dinosaurus pun dari arah belakang ada alien yang bakal menusuk ke arah Geek. Dinosaurus Skelet Gaming nggak bisa berbuat banyak karena termakan oleh EVOS. Sementara Ryzen masih lompat-lompat, masih mengintip untuk mendapatkan beberapa informasi. Dan Geek tidak bisa bertahan juga. Tappingan dari seorang Chai Chai mendapatkan Luxi, namun belum dikonfirm jadi sebuah kill. Betul, kita bakal kali ini juga dari tim RRQ, dari tim Alter Ego semua sudah turun ke bawah. Tinggal bagaimana mereka fight di dalam dari area shelternya. Tapi Aero masih menahan juga gempuran dari tim BTR yang masih berada tepat di ujung dari zona. BTR perlu maju ke depan, tapi gempuran Aero membuat mereka sedikit sulit untuk menemukan posisi yang enak. Betul, apakah masih punya granat? Lemparan Nietzsche membuat Luxi cukup low HP barnya, sementara Zuxi bakal mengangkat Ryzen untuk bangkit kembali. Renalre masih berada di bagian atas dan sepertinya Hazelnuts sudah mulai melakukan setup smoke. Satu smoke dilemparkan menuju ke arah sebelah kiri dan menerima beberapa damage dari sisi lain. Aerolov tidak boleh terlalu fokus untuk menuju ke arah BTR karena di bagian high ground ada Boom yang punya angle ke arah Aerolov. Betul, tampaknya BTR sudah melakukan revive juga, di mana sekarang Aero yang dalam bahaya, tapi Hazelnut belum berusaha menemukan anggota BTR dari through the smoke, tapi belum bisa menemukan target yang dia cari. Renalre dalam posisi yang sudah dipulangkan ke arah lobby, tinggal dua member Aero yang bertahan. Boom tepat-tepat mereka, apakah mereka pengen coba memulangkan Boom terlebih dahulu? Kita bakal kini BTR bertahan dengan 4 anggota mereka. Ikiar spray down ke arah Potato, tapi belum bisa memfinish Potato yang cukup sekarat. Udah smoke dicari tapi belum menemukan targetnya. Sayang banget tadi miss the shot untuk beberapa peluru terakhir dan harus melakukan reload. Aerolov masih bisa bernafas untuk seorang Potato. Hazelnuts akan segera diselamatkan. Yang ajaib adalah BTR, mereka masih bisa selamat di tengah-tengah gempuran berbagai macam tim, dan Ikiar Browning di waktu yang tidak tepat karena Luxi benar-benar free untuk mendapatkan hit ke arah Ikiar. Betul, Hazelnut pun akhirnya pulang ke arah lobby. Potato pulang, 7 tim tersisa dengan 22 yang masih alive. Tapi tampaknya tim-tim sekarang masih bertahan semua dengan masuk ke dalam shelter. Kita bakal mungkin fight besar terjadi di daerah shelter dan juga di ujung-ujungnya di mana Boom masih lengkap dengan, 3 anggota mereka bakal fight dengan BTR yang masih memiliki 4 anggota mereka. Kayaknya 2 pemain deh dari BTR yang ditugaskan buat nahan ke arah Boom karena 2 pemain BTR lainnya udah masuk ke bagian dalam dari shelternya. Betul, GD, RRQ, Alter Ego, BTR sudah masuk ke area shelter. EVOS nggak masuk ya? EVOS nggak masuk, EVOS di luar. So kita bakal lihat battle di dalam shelternya. Saling menjaga area tergantung zona kelempar ke arah mana. Oke, zonanya kemana nih? Kalau ke tengah
Lagi sini bakal chaos banget di bagian bawah tanah. Bonbit punya angle. Namun masih bisa digocek dan ternyata DU kehilangan satu pemain mereka kembali. Hanya menyisakan Chai namun ada tembakan juga, ada tapping fire dari seorang Chai. Steve berhasil mendapatkan laser dan termakan oleh Blue Zone tapi dia terbuka arahnya dari sebelah kiri. Ada Boom yang bisa mengisi posisi. Tepat depan mereka ada BTR dan BTR pengen coba meng-clearing atasnya. BTR tahu bahwa banyak banget diminta nahan-nahan di bawah. Mereka pengen coba clear semua bagian dari Cowboy. atas shelter. Cowboy bakal maju ke depan. Dari EVOS tampaknya pengen coba untuk menerobos pertahanan dari tim Boom dan BTR sudah mulai satu persatu masuk dalam shelternya. Betul, tapi yang bakal rame duluan itu EVOS lawan Boom dan waduh itu ledakan dari vehicle-nya membuat satu pemain Boom harus terkena out di bagian tanah. Irengel kali ini Microbe bakal memberikan flanknya ke arah belakang. Ada satu orang yang sedang menjadi cacing, diintip langsung ditembak langsung bahkan mendapatkan satu orang namun tidak terdeteksi posisi dari seorang Falcon mendapatkan Mick Boy yang masih bertahan sejauh ini harus menyelamatkan dua pemain dari Boom yang lainnya. Microbe pun dipulangkan menuju ke arah lobby. Sepertinya kali ini Boom mulai mendapatkan tekanan yang lebih besar lagi. Red Face, last man standing punya PR yang cukup berat. Betul, sudah pernah bergerak. Kita bakal kini beberapa tim sudah mulai menerobos pertahanan lawan. Spray down dari seorang Voldemort menemukan seorang Nichil. Tapi itu semakin cukup berbahaykan dua pemain dari tim Arceus Card. Bahkan kena satu player mereka. Oke, masih terus-terusan dipus. Ternyata Boom berhasil mendapatkan satu orang. Tapi ada alter ego yang menunggu dari arah belakang. Ada third party yang akan join di bagian dalam dari shelternya. Voldemort sudah mulai keluar. Ternyata berpindah ke arah kotak yang lain. Close combat kali ini melakukan jiggle. Tapi double pick bakal segera dilakukan. Jump shoot yang sukses. Kali ini Daibot mendapatkan korban berikutnya. Namun masih ada Peko yang bisa menyelamatkan posisi untuk tim RRQ. Betul, kita bakal kini di bawah shelter jadi fight, di atas shelter jadi fight yang terpisah. Dan tinggal 5 tim yang tersisa bertahan kali ini. Netsnya Matthew. Voldemort yang dibunuh ya? Iya betul. Menemukan seorang Voldemort. Dan Peko nyusul juga gak lama kemudian. Betul, Peko nggak bisa bertahan lebih lama lagi karena di bagian dalam sudah terlalu chaos. Kali ini tinggal 4 tim yang tersisa. Bigetron tidak ingin turun ke bagian bawah. Mereka lebih memilih untuk fight di bagian luar. Alter Ego 4 pemain mereka masih bertahan di bagian bawah dari shelternya. Dan Boom akan segera close combat untuk menghadapi last man standing dari EVOS. 2 pemain sudah mulai merayap. Tapi ada Red Face yang naik ke mobil untuk membuka angle view supaya lebih jelas lagi. Red Face! Begitu bagus dan wow! Red Face meratakan Boom seorang diri. What a clutch dari Red Face. What a nice clutch dari Red Face. Benar-benar menggunakan timing bomb untuk langsung menghancurkan pertahanan dari tim Boom. BTR tahu di atas tinggal Red Face, di bawah tinggal Alter Ego. Mereka nggak mungkin ke bawah, mereka finish Red Face ya. Lalu mereka bakal adu healing dengan Alter Ego untuk menemukan center zone-nya. Betul, double pick dari Red Aliens membuat EVOS tidak bisa mendapatkan WBCD. Mereka harus puas di posisi yang ketiga. Kali ini 2 tim tersisa, 4 lawan 4 antara Alter Ego dan juga Bigetron, di mana pintu sudah mulai dijaga. Molotov dilemparkan, Liquid jump shoot ke bagian depan dari goanya. Namun masih belum bisa mendapatkan satupun pemain dari tim Alter Ego. Bigetron lebih unggul karena mereka mendapatkan 1 orang bahkan 2 pemain dengan nades dari seorang Zuxi. Zuxi bakal menerobos pertahanan lawan di spray down kali ini mendapatkan 1 korban dari tim Alter Ego. Kali ini sisa anggota BTR Zuxi dan juga Luxi bakal maju ke depan. Spray free fire ke depan, mendapatkan 1 korban tambahan. Tinggal Martin yang bertahan. BTR menerobos pertahanan tim Alter Ego, tinggal misalkan 1 dan WWCD kembali untuk tim Bigetron RA. Tidak menerima Jinx, habis chicken terbitlah Tusun. Itulah Red Aliens. Mereka punya flip card. Flip card kali ini Mereka ya. punya flip